Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yaitu Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Komputer inilah yang menjadi cikal bakal komputer digital yang pertama kali dikembangkan oleh Alan Turing pada tahun 1930 hingga pada tahun 1943, Al Maxley berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator dengan tujuan untuk membantu Angkatan Darat dalam memprediksi serangan. Pada tahun 1969, cikal bakal internet dibentuk melalui proyek ARPANET, singkatan dari Advanced Research Project Agency, oleh Departemen Pertahanan Amerika, dan hingga saat ini, teknologi komputer dan internet telah berkembang dengan sangat pesat hingga terciptanya sosial media sebagai alat komunikasi tanpa batas yang berkembang hingga era saat ini yang serba digital. Di era digital, manusia telah banyak menciptakan teknologi berbasis internet yang menakjubkan. Salah satunya adalah blockchain yang merupakan teknologi dasar dari cryptocurrency, NFT, dan metaverse. Sejarah kemunculan cryptocurrency sendiri dimulai pada tahun 2009. Sosok animus bernama Satoshi Nakamoto itu mengeluarkan white paper dengan cryptocurrency bernama Bitcoin. Bitcoin adalah cryptocurrency pertama di dunia yang menggunakan teknologi blockchain. Blockchain adalah teknologi yang menggunakan kontrol terdesentralisasi yang merupakan lawan dari mata uang digital terpusat dan sistem perbankan sentral. Kontrol desentralisasi ini bekerja melalui teknologi ledger terdistribusi yang berfungsi sebagai basis data transaksi keuangan publik. Perkembangan cryptocurrency diawali oleh Bitcoin, khususnya digunakan di berbagai game online atau permainan elektronik. Hingga kemudian Bitcoin muncul dan diperdagangkan di kalangan tertentu. Cryptocurrency ini mulai berkembang disebabkan adanya ketidakpercayaan terhadap fiat money, terutama mata uang dolar AS yang diterbitkan pemerintah AS tanpa memiliki underlying asset. Bitcoin atau sering disebut emas digital pertama kali ditransaksikan di dunia pada tanggal 22 Mei 2010. Pada saat itu, 10.000 Bitcoin ditransaksikan untuk membeli 2 loyang pizza di Amerika Serikat. Waktu itu, harga Bitcoin masih US dollar 0,008 per Bitcoin. Kalau dikalikan dengan harga-harga kurs dolar terkini, jumlah itu setara dengan 112 per Bitcoin. Sejak pertama kali booming, cryptocurrency menuai pro dan kontra. Berbagai pihak memberikan respon beragam. Mereka yang pro beranggapan bahwa cryptocurrency terhindar dari inflasi. Proses transaksinya cepat, praktis, terbuka, dan tidak ada pihak yang mengatur, bahkan jejak digitalnya dapat dilacak. Sementara mereka yang kontra menilai cryptocurrency sebagai mata uang dengan fluktuasi nilainya yang tinggi, beresiko, serta tidak diakui oleh bank sentral. Namun, terlepas dari itu, cryptocurrency memiliki kelebihan dan kelemahan. Dari harga Bitcoin di bawah 1 sen, tahun 2011 mulai terjadi pergerakan yang fluktuatif. Bitcoin berhasil menyentuh 1 dolar. Ternyata, Bitcoin mendapat banjiran transaksi jual beli oleh para investor dan trader dari seluruh dunia. Sehingga pada tahun 2021, harga Bitcoin menyentuh harga 60.000 dolar atau setara hampir 1 miliar. Hebatnya, di saat industri yang lain lesu-lesunya, Bitcoin tetap eksis di hati investor di seluruh dunia. Bitcoin yang berjumlah 21 juta ini dapat diperoleh dengan 2 cara, yaitu membeli di platform pertukaran atau exchange dan juga bisa melakukan mining atau penambangan. Penambang Bitcoin adalah pembuat koin baru dan juga validasi untuk transaksi kripto. Jadi, saat melakukan mining Bitcoin atau kripto lainnya menggunakan berbagai alat atau hardware. Alat tersebut dipakai untuk validasi transaksi kripto. Saat sebuah validasi transaksi berhasil, pemilik alat mining atau biasa disebut miner akan mendapatkan komisi karena alatnya telah digunakan sebagai validasi transaksi. Mining Bitcoin disebut juga sebagai POW atau Proof of Work. Namun,
saat ini telah banyak juga kripto yang ditambang melalui aplikasi atau software yang dikenal dengan nama POS atau Proof of Stakes. Oke, kita bahas sedikit apa itu Proof of Stakes. Proof of Stakes atau staking adalah sebuah konsep pada aset kripto yang menjelaskan bahwa Anda sebagai pengguna dapat menambang atau memvalidasi transaksi kripto Anda sesuai jumlah koin yang Anda pegang. Sebagai penggambaran, semakin banyak aset kripto atau Bitcoin atau altcoin yang dimiliki oleh penambang, maka nantinya mereka memiliki daya tawar yang tinggi dalam menambang suatu aset kripto. Contoh cryptocurrency yang mengadopsi sistem ini adalah Ethereum 2.0, yaitu Cardano dan Digri Crypto Token. Dan ada banyak negara yang melakukan penambangan Bitcoin seperti Kazakhstan, Amerika, Rusia, Nigeria, bahkan di negara Asia seperti Vietnam dan Filipina. Bahkan, ada negara yang sudah melegalkan Bitcoin di negaranya seperti El Salvador. Di sana, penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran biasa. Namun, ada pula Cina yang melarang menggunakan cryptocurrency dan juga memerintahkan semua bank layanan platform agar tidak memberikan layanan menggunakan mata uang virtual. Meskipun Bitcoin dan kawan-kawan banyak mendapatkan pro kontra, sederet kalangan populer pun membuat heboh dan turut mempromosikan cryptocurrency. Sebagai contoh pendiri Twitter, Jack Dorsey dan Elon Musk, CEO SpaceX sekaligus arsitek produksi Tesla, mereka telah sepakat untuk membahas prospek cryptocurrency dan mendorong perusahaan juga sepakat untuk mengadopsi Bitcoin. Bahkan, tak jarang beberapa menit setelah mereka membuat tweet, harga cryptocurrency mengalami peningkatan harga. Selain Bitcoin, ada lebih dari 18.000 cryptocurrency lainnya, baik koin maupun token seperti Ethereum, Dogecoin, Binance Coin, Tron, Digri Crypto Token, dan masih banyak lainnya. Untuk dapat melihat statistik harga, volume, dan lain-lain, bisa mengunjungi situs coinmarketcap.com. Di Indonesia, cryptocurrency dikenal dengan nama aset kripto yang dapat digunakan sebagai alat investasi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Perdagangan aset kripto di Indonesia diatur dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Aset kripto di Indonesia sendiri telah diatur dalam Permendag RI Nomor 99 Tahun 2018 dan Peraturan Bapepti Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 dan juga Peraturan Bapepti Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. Peminat kripto di Indonesia semakin hari semakin meningkat pesat. Indonesia menempati peringkat 30 besar di bawah Malaysia dan Vietnam dalam kepemilikan aset kripto pada tahun 2021 berdasarkan data dari AAA. Selain itu, menurut data dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia per Februari 2022, jumlah pemilik aset kripto di Indonesia telah mencapai 12,4 juta dengan nilai transaksi mencapai 83,8 triliun. Indonesia bukanlah negara yang mengisolasikan diri terhadap perkembangan aset kripto. Hal tersebut ditunjukkan dengan berbagai perkembangan dan bahasan terhangat seputar aset kripto yang melingkupi adopsi aset kripto tanah air pada tahun 2021. Pertumbuhan investor aset kripto di Indonesia juga terlihat dari meningkatnya jumlah media serta akun media sosial yang menyajikan konten seputar aset kripto. Dalam perkembangan aset kripto di Indonesia, banyak diwarnai dengan berbagai topik hangat yang menyelimuti selama beberapa waktu terakhir, seperti dikeluarkannya daftar aset kripto yang legal di Indonesia. Pada tahun 2021, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti sebagai otoritas yang mengatur hal tersebut, mengeluarkan kabar terbaru terkait aset kripto di Indonesia. Di antaranya adalah 17 daftar bursa legal yang berhak membuka operasional di dalam negeri. Antusiasme transaksi aset kripto di Indonesia yang melonjak pesat ditambah lagi dorongan dari Wakil Menteri Perdagangan atau Wamendak, Dr. Jerry Sambuaga yang melihat potensi ini. Maka Kementerian Perdagangan membentuk ekosistem sehat untuk aktivitas perdagangan aset kripto. Selain itu, beliau pun menegaskan aset kripto bukanlah alat tukar karena salah satunya alat tukar resmi di Indonesia adalah rupiah. Karena adanya arus besar ini, aset digital atau aset kripto yang punya potensi besar
harus diatur dengan lebih jelas agar potensinya bisa dioptimalkan. Bahkan, Wamendak berharap sejumlah pelaku serta stakeholder bisa mendukung pembentukan bursa kripto di Indonesia. Pembuatan bursa ini merupakan salah satu upaya pemerintahan dalam mengembangkan ekosistem pasar aset kripto di Indonesia. Bursa kripto ini ditargetkan hadir di tanah air pada tahun 2022. Besaran angka transaksi kripto di Indonesia sudah melebihi jumlah investor pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Keberadaan bursa di Indonesia ini kelak dapat membantu masyarakat untuk bertransaksi aset kripto dengan aman melalui regulasi yang ada. Selain itu, tentunya bursa ini juga dapat mendulang pajak dari pelaku aset kripto yang bertransaksi sehingga dapat menjadi pemasukan bagi negara. Kemunculan aset kripto ini juga dihebohkan di kalangan artis atau public figure. Selain aset kripto besutan para artis, terdapat banyak sekali aset kripto lokal yang dibangun oleh developer-developer yang hebat, seperti Digri Crypto Token, Kunci Koin, Vexanium, Toko Token, dan Pintu Token. Bicara tentang teknologi blockchain dan dunia digital, tidak hanya tentang aset kripto. Ada pula NFT atau non-fungible token. NFT adalah bagian dari konten digital yang ditautkan ke blockchain. Ada banyak sekali NFT yang populer di dunia dengan harga jual yang fantastis seperti CryptoPunk dan Bored Ape Yachts. Di Indonesia sendiri, baru-baru ini muncul fenomena Gozali Everyday yang menjual foto selfie-nya sebagai NFT market OpenSea dengan volume transaksi mencapai 397 ETH atau setara 36 miliar. Selain NFT, ada pula yang namanya Metaverse. Metaverse adalah dunia virtual yang memungkinkan antar pengguna dapat saling terhubung, dapat berkomunikasi, bekerja, bermain, sampai bertransaksi layaknya di dunia nyata. Ada banyak contoh cryptocurrency yang mengadopsi konsep metaverse ini seperti Sandbox dan Decentraland. Indonesia pun punya metaverse sendiri yaitu Ransverse besutan Raffi Ahmad dengan VCG-nya. Kombinasi antara cryptocurrency, NFT, dan metaverse digadang-gadang dapat menggantikan transaksi di dunia nyata. Perubahan teknologi yang terus berkembang ini diharapkan dapat membawa manfaat serta dampak positif bagi masyarakat. Untungnya, saat ini sudah banyak masyarakat yang telah melek akan aset kripto. Dengan melihat perkembangan yang sangat pesat dan semakin banyak aset kripto anak bangsa yang telah lahir. Kira-kira, seberapa potensikah aset kripto anak bangsa?